Halo Rek, kembali lagi dengan saya. Dan kali ini yang akan saya bahas ini adalah sebuah headphone dari Fantech paling baru yang bukan di ranah gaming tentu saja ya. Ini adalah salah satu penerus seri Fantech Go mereka. Yang sebelumnya saya juga udah pernah bahas seri WH03 di video yang berikut. Dan yang sekarang ini adalah versi terbarunya yaitu WH05 yang akan saya tunjukkan di sini. Ya, ini adalah tampilan awal dari Fantech Go 5 WH05. Langsung kita lihat bagian boxnya. Di sini benar-benar mirip sama si WH03 yang sebelumnya ya. Cuma di sini boxnya dibikin lebih mengikuti warna dari yang kita pilih. Karena kalau kalian tahu si Fantech Go 5 WH05 ini punya 4 varian warna. Pertama hitam yang sedang saya bahas ini, lalu ada warna putih, warna pink, dan warna biru. Terpampang jelas highlight di bagian depan. Di sini ada dual mode connection dan playback time selama 20 jam. Di bagian belakang ada gambar mbak-mbak yang sedang pakai headphone-nya. Lalu ada pilihan warna yang sudah saya kasih tahu di awal tadi, dan beberapa fitur highlight di bagian bawah. Apa saja yang ada di dalam boxnya sudah pasti satu unitnya, buku manual, kartu garansi, kabel charger Type-C, kabel aux. Setelah sebelumnya saya ini dibikin kagum loh sama Fantech WH03. Dan kesan yang saya dapat saat nyobain si WH05 ini bener-bener mirip banget. Bahkan ini lebih upgrade daripada WH03. Kalau dilihat dari desainnya, bagian yang paling upgrade di sini kelihatan ya, bagian ear cup-nya. Di bagian atasnya masih sama, polos aja. Di bagian bawah headband juga ada busa yang sedikit berbeda dari WH03 karena di sini sedikit agak kerasa low quality-nya walaupun tetap sama-sama empuk. Bagian extender di sini juga kerasa lebih panjang, cuma menurut saya di sini sedikit agak alot aja. Lalu di bagian kiri dan kanan hanya ada logo Go aja di bagian forknya, dan di bagian ear cup-nya di sini benar-benar polos aja. Di bagian earpad-nya sendiri buat saya ini sudah cukup nyaman. Foamnya udah cukup empuk, dilapisi kulit sintetis yang bahannya kalau kata orang-orang di sini itu berkerut. Tapi sayangnya di sini waktu saya lihat dari deket itu kerasa banget plastiknya ya, karena build quality-nya sendiri juga menurut saya ini benar-benar sedikit agak ringkih ya. Tapi bagusnya waktu saya stretching ini nggak ada suara yang aneh-aneh. Jadi buat saya masih cukup aman untuk pemakaian yang sedikit agak kasar ya. Walaupun emang waktu dipegang itu tetap kerasa ada bagian yang pasti patah kalau kita paksa buat stretch. Kenyamanan yang ditawarkan sama WH05 ini juga buat saya udah cukup bagus ya. Clamping force termasuk yang standar, tidak terlalu menekan dan tidak terlalu loose. Jadi waktu saya pakai di kepala itu langsung ngepas. Bahkan di bagian lubang yang khusus buat telinga itu udah langsung masuk. Cuma sayangnya di sini mungkin bagian foamnya ini agak tipis ya. Jadi daun telinga kalian ini tetap bakal nyentuh bagian speakernya walaupun cuma sedikit rasanya. Dan untuk yang suka angguk-angguk, sayangnya di sini walaupun dia punya clamping yang cukup bagus di kepala, tapi masih terasa licin waktu saya coba geleng-geleng sama angguk-angguk dan dia terjatuh dari posisi semula yang saya pakai. Dan untuk sekedar headrest di leher aja, ini juga memberikan kesan yang sedikit masih leluasa kok. Nggak terlalu mengekang, tapi juga nggak mengganggu pergerakan kita waktu kita lagi stretching bagian leher kita misalnya ya. Dan tak lupa juga artikulasi yang ada di WH05 ini sangat-sangat lengkap. Pertama, kalian bisa fold headphone-nya jadi lebih ringkes kalau misalnya mau disimpan. Dan tak lupa juga bagian ear cup yang bisa kalian rotate. Dan bagian tilt atas bawah yang cukup kerasa luasa buat kalian setting ya. Jadi kalau kalian adjustment di kepala itu benar-benar leluasa banget.
Dan semua hal tadi ditampung di WH05 ini dengan bobot yang hanya 215 gram aja. Walaupun waktu saya baca diklaim beratnya 214,5 gram. Jadi nyaris akurat ya. Lanjut, mari kita cek di kelengkapan button-button dan portnya ini ada apa aja ya. Di sini ada bagian-bagian yang terpisah ya, nggak semua ada di satu earcup. Kayak contohnya WH05 ini di sebelah kanan hanya ada lubang Type-C untuk charging saja. Dan di sebelah kanan, kalian bisa lihat dari belakang ini ada tombol plus yang fungsinya untuk menaikkan volume atau next track jika ditahan. Lalu ada tombol multifungsi yang fungsinya juga sebagai kontrol media player kalian, menjawab dan mematikan telepon, dan mengaktifkan voice assistant. Lalu ada tombol minus yang fungsinya untuk mengurangi volume dan previous track apabila ditahan. Lalu ada lubang aux, lampu indikator, lubang mikrofon, dan satu tombol EQ. Atau bisa kalian sebut tombol equalizer. Ya, jadi di WH05 ini kalian bisa mengganti mode equalizernya. Tapi kalau kalian ingat beberapa headphone yang saya bahas sebelumnya, itu kebanyakan punya mode equalizer hanya satu mode aja. Tapi WH05 ini punya banyak, nggak cuma satu. Kalau sebelumnya beberapa headphone yang saya bahas itu cuma normal sama di bass mode ya. Tapi di WH05 ini cukup banyak. Saking banyaknya mungkin saya harus baca catatan buat kasih tahu ke kalian equalizer apa aja yang ada di WH05 ini. Mulai dari yang pertama itu normal mode. Lalu ada rock, ada pop, ada classic, ada jazz, ada country, ada custom. Ya, cukup banyak bukan? Dan saya itu benar-benar dibikin kaget waktu tahu kalau tombol equalizernya itu menyimpan banyak preset buat dengerin musik. Gila. Konektivitas yang ada di WH05 ini juga ada dua. Yang pertama bisa pakai Bluetooth versi 5.3 dan yang kedua pakai kabel aux. Dan saya ingatkan lagi ya, di sini kabel aux-nya itu tidak memberikan kalian fungsi ke headphone-nya. Kalau misalnya kalian pakai di mode kabel aux, karena kabelnya ini pakai yang 2 ulir. Jadi mikrofonnya pun juga nggak bisa dipakai dan semua tombol yang ada di sini nggak akan bisa dipakai di mode kabel. Untuk ketahanan baterai yang ada di WH05 ini juga udah cukup reliable ya. Kalian bisa pakai si WH05 ini kurang lebih lamanya sekitar 20 jam, dan itu terserah di volume manapun dia akan tetap di sekitaran 20 jam ya. Dan untuk waktu pengecasan yang ada di WH05 ini durasinya 2 jam sampai penuh dari 0. Power on. Bluetooth mode. Pairing. Connected. Game mode on. Game mode off. Normal. Rock. Pop. Classic. Jazz. Country. Custom. Power off. Sekarang kita lanjut ke bagian yang paling spesial dari si WH05, yaitu suaranya. Yang bikin saya itu sampai terkagum untuk kedua kalinya sama produk Fantech ya. Dan di seri Go ini bener-bener dari awal saya nyoba WH03 itu suka banget. Di sini akan ada 2 mode suara yang saya ceritain ya. Yang pertama mode yang wireless dan mode kabel. Suara untuk di mode wireless buat saya di sini terkesan cukup balance. Hampir mirip sama WH03 yang kemarin saya coba. Tapi di sini balance-nya itu lebih dituning agar lebih upgrade aja dari WH03 itu. Bahkan di sini untuk power volumenya pun kerasa lebih kenceng daripada WH03. Bagian bass di sini kerasa cukup tight, kerasa cukup punchy, tapi dia nggak extend. Sangat jelas di sini bagian bass itu cukup dibikin tight dan punchy, jadi mungkin bass head masih bisa mempertimbangkan lah ya kalau mau ambil WH05 ini. Bagian vokal di sini kerasa jelas, kerasa jernih, kerasa enak didengerin. Bagian treble juga sama-sama kerasa pedes, masih ngecering-ngecering. Tapi levelnya bukan level yang sampai bikin telinga kita sakit. Dan juga bagian equalizer preset yang
saya ceritain tadi, yang saya bacain tadi, yang sebanyak itu buat saya benar-benar membantu banget dengan situasi tertentu di musik-musik yang kalian dengerin ya. Kayak beberapa preset tadi kan udah ada namanya ya, sesuai dengan genrenya, kayak rock, pop, klasik, country, dan apapun itu. Dan buat saya semuanya bener-bener on point, bener-bener cocok sama genre yang diberikan sama presetnya gitu. Musiknya enjoy banget buat didengerin, dan nggak kerasa equalizernya itu maksa buat bisa cocok sama musiknya gitu loh. Kayak dia alami aja, itu kerasa kayak memang presetnya udah dibikin sesuai dengan genre lagu yang kalian dengarkan. Kalau misalnya kalian suka pakai berbagai macam preset ya. Dan untuk preset custom di sini sebenarnya saya nggak ada info apa-apa ya. Jadi waktu saya baca, waktu saya cari, waktu saya browsing, dan saya tidak menemukan equalizer custom ini sebenarnya buat apa. Karena waktu saya coba download aplikasi yang smart home-nya Fantech pun, dimana ini adalah salah satu produknya, dan saya nggak nemuin beberapa fitur kustomisasi untuk si WH05 ini. Jadi untuk preset custom ini mungkin kalian bisa skip dulu aja ya. Dan dari semua overall yang saya dengarkan lewat WH05 dan berbagai macam preset yang saya coba, detail yang dihasilkan di sini benar-benar wow, lebih bagus lagi, lebih cakep lagi dari WH03, lebih enak didengerin, lebih kerasa, nggak pecah musiknya, nggak ada peak di volume tinggi. Untuk itu saya benar-benar enjoyable sama WH05 ini. Oke, dan lanjut untuk bagian suara. Kalau misalnya kalian mendengarkan dengan kabel aux, tapi di sini catatan ya, kalau misalnya versi kabel ini bersifat subjektif, karena kalau aux itu kan tergantung sama device kalian juga ya. Jadi kalau device kalian emang port audionya punya kualitas yang nggak seberapa, ya outputnya juga pasti mengikuti. Tapi di sini saya akan coba gambarin juga ya apa yang saya rasakan waktu pakai kabel. Suaranya hampir nggak kerasa bedanya sama yang versi wireless yang normal mode tadi. Jadi di sini benar-benar versi kabel itu alternatif yang dipakai kalau misalnya WH05 kalian itu baterainya habis. Kualitas suaranya nyaris nggak kerasa bedanya. Mungkin di sini tambahan sedikit, bagian bassnya kerasa lebih extend aja, tapi sedikit. Dan mungkin kalian nggak akan sadar gitu kalau misalnya bassnya semakin ember-ember ya. Lanjut untuk aktivitas seperti nonton, di sini sangat-sangat bagus. Kenapa? Karena buat kalian yang suka drama, buat kalian suka film action, buat kalian yang suka horror, suka film apapun genrenya, bener-bener dieksekusi dengan baik waktu pakai WH05 ini ya. Dan saya bener-bener nggak expect loh kalau misalnya buat nonton film bisa punya kualitas suara yang buat saya itu cukup bagus, bahkan nyaris bisa mengikuti film apa yang kalian tonton gitu. Di sini bagian vokal orang ngomong itu kerasa lebih jelas, kerasa lebih clear, kerasa lebih detail, dan enak. Bahkan ada ambience musik yang buat saya itu kerasa keras. Di sini nggak terlalu mengganggu bagian vokal itu. Apalagi buat film-film yang rame ya, kayak film action ini menghasilkan suara yang cukup imersif, cukup wow, dan sangat-sangat menggelegar. Kalau kalian tahu, Fantech ini kan juga brand gaming ya awalnya, dan tapi ingat ini produk untuk lifestyle dari Fantech ya. Jadi di sini saya akan kasih tahu dulu. Fantech Go 5 WH05 ini punya low latency. Jadi buat kalian yang suka main game pakai headphone casual, bersenanglah kalian yang mau ngambil WH05 karena di sini untuk kualitas gaming yang dihasilkan di WH05 buat saya ini udah cukup oke. Nggak terlalu bagus banget memang, tapi udah bisa memenuhi kebutuhan suara-suara yang dihasilkan di dalam game. Seperti biasa saya main CODM dan beberapa elemen yang ada di dalamnya ini kerasa enak buat didengerin. Bagian-bagian step, bagian-bagian ledakan, tembakan, arah suara datang dari mana, semuanya kerasa cukup jelas. Dan bagian spasial di sini mungkin juga nyaris sedikit bagus, tapi tetap ya kita harus ingat kalau ini bukan headphone surround, tapi ini headphone stereo aja. Dan untuk mode gaming yang ditawarkan sama WH05 ini, itu tidak hanya latensinya aja yang berkurang, tapi juga ada bagian-bagian frekuensi yang sedikit di-enhance atau sedikit dinaikin, jadi beberapa suara itu kerasa lebih jelas waktu didengar. Karena gini,
Waktu saya coba main CODM, saya ada tes untuk mendengarkan step dari beberapa jarak, dan menurut saya langsung berasumsi kalau staging di headphone ini terasa kurang bagus. Tapi waktu gaming modenya nyala, tiba-tiba bagian suara-suara yang kecil yang sebelumnya tidak saya dengar itu jadi lebih terdengar. Suara step yang dari jarak jauh sampai dekat itu kerasa lebih jelas gitu jaraknya, dan kerasa lebih punya ambience yang kuat di gamenya. Walaupun tetap ya, dia pakainya Bluetooth, jadi pasti ada delay-nya. Dan di sini ada 2 delay yang saya siapkan buat kalian coba dengarkan sendiri. Kalau di CODM kalian mungkin kerasa bedanya yang gaming mode nyala sama gaming mode mati. Tapi waktu main real time, mungkin kalian bisa melihat perbedaannya tuh tipis banget, nyaris nggak kerasa. Tapi tetap kerasa ada delaynya waktu saya coba mainkan. Jadi di sini, walaupun kalian main game casual, ada baiknya kalau kalian aktifin low latensinya aja. Ya, dan ini adalah suara perekaman menggunakan mikrofonnya si Fantech Go 5 WH05. Dan bisa kalian dengar sendiri ya, suaranya ini nggak terlalu kencang. Beberapa kata yang saya ucapkan itu kadang juga ada yang nggak ketangkep. Dan karakter suaranya masih terkesan ada robotik-robotiknya gitu ya. Sedikit agak mendem. Dan menurut saya ini mikrofon yang sepertinya kurang enak ya buat berkomunikasi. Di sini saya contohkan apabila ada suara berisik di sekitar saya, kurang lebih seperti ini. Ya, jadi bisa kalian dengar ada suara background ASMR Kuli. Dan kalau misalnya kalian tidak terlalu terganggu, berarti pengurangan kebisingannya sudah cukup bagus. Nah, jadi itulah kualitas suara mikrofon yang dihasilkan oleh WH05 ini. Dan buat saya, sangat tidak recommended untuk dipakai berkomunikasi saya. Padahal saya sudah berharap loh, kalau dari bagian-bagian yang sebelumnya saya bahas tuh pada bagus semua. Tapi lagi-lagi mikrofonnya harus dikorbankan dengan kualitas yang diberikan ya. Ini benar-benar sebuah kejutan baru dari Fantech ya, yang awalnya kemarin saya pikir WH03 itu adalah salah satu produk mereka di ranah lifestyle ya. Punya kualitas yang menurut saya udah cukup bagus, dan saya nggak bisa berekspektasi lebih tinggi lagi loh, karena harganya yang cukup murah gitu. Tiba-tiba mereka mengeluarkan WH05 yang awalnya saya berekspektasi kalau kualitasnya akan sama seperti WH03 yang sebelumnya saya bahas, tapi ternyata tidak. WH05 ini benar-benar value yang kerasa banget upgrade-nya dari WH03. Jadi, kalau kalian mau cek harga yang dipasang untuk WH05 di beberapa toko online itu ada di kisaran 190 ribuan aja. Harga yang cukup gila gak sih, Yure? Asli. WH03 yang punya kualitas kayak gitu aja kemarin dengan harga yang ditawarkan sama Fantech itu bikin saya geleng-geleng. Dan ini sekarang harganya di bawah WH03 waktu awal rilis dulu gitu. Saya bener-bener nggak habis pikir sih. Mungkin kalau kalian punya budget di range harga 190 ribuan, atau mungkin kalian lebihin dikit ke 200 ribuan, dan kalian perlu sebuah headphone yang emang suaranya punya kualitas yang cukup bagus, banyak fungsi preset equalizer yang nggak perlu kalian pikirin, dan kalian nggak terlalu butuh mikrofon, Fantech Go 5 WH05 ini benar-benar pilihan yang paling ideal buat saya rekomendasiin ke kalian ya. Salah satu yang menurut saya benar-benar worth it banget. Sekian pembahasan saya soal Fantech Go 5 WH05. Ojo lali di like kak, di like ora popo. Matur suwun.
Aku dibikin terkejut oleh Fun Tech lagi.